bilang kamu pamit ke ibu kamu ninggalin kampung buat ke Jakarta ngadu nasib. Senang rupanya hari Mama ada di sini. Mak paham ini. Malu lihat Abah yang kotor hina dari kampung. Jadi kami di Kamensi Pictures itu selalu berusaha untuk mengeksplorasi film, baik dari segi sumber inspirasi, juga cara penyampaiannya, cara storytellingnya, dan kita merasa bahwa legenda rakyat atau folklore itu adalah salah satu sumber cerita di Indonesia yang sangat kaya ya, karena Indonesia memiliki kepustakaan cerita rakyat yang sangat bukan cuma banyak secara kuantitas tapi juga beragam sekali, dan kita merasa ini adalah sumber inspirasi cerita yang menarik. Dan kedua, kita juga merasa bahwa cerita rakyat atau legenda itu adalah salah satu heritage Indonesia yang harus kita lestarikan. Jadi kita berusaha untuk menghidupkan kembali antusiasme dan rasa tertarik masyarakat untuk cerita rakyat, sehingga kita mengangkat legenda Malin Kundang menjadi film. Yang membuat aku tertarik, sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi, setiap kita itu brainstorm di Kamensi Pictures memang sering tercetus ide-ide untuk mengangkat ide dari cerita rakyat. Dan itu tuh sering berulang sampai akhirnya aku sama Bang Joko, ini karena sering banget keluar, kayaknya emang harus kita buat deh satu yang mengangkat cerita tentang legenda rakyat yang kita udah tahu. Akhirnya kita riset dari beberapa cerita yang kita kumpulkan, kita pilih Malin Kundang. Salah satu alasannya itu adalah karena memang cerita rakyat yang ini nih menurut kita adalah yang paling populer. Kayaknya kalau misalnya kita ngobrol sama orang Indonesia, kayaknya rata-rata semua orang tahu tentang Malin Kundang. Apakah mereka tahu kisahnya seperti apa atau tidak, tapi seenggaknya mereka pernah mendengar kata Malin Kundang. Indonesia kan punya banyak sekali legenda di masyarakat ya, dan legenda itu kan bukan hanya cerita yang diturunkan, tapi itu disampaikan turun-temurun karena memang ada manfaatnya bagi masyarakat. Karena dari legenda-legenda itu kita paham soal makna keluarga, cinta, dan juga ada konsekuensi dari berbagai hal yang kita lakukan gitu di hidup ini. Dan kami berpikir jika sangat banyak legenda di Indonesia, kenapa tidak banyak film yang mengangkat soal itu. Kita mencoba reinterpretasi legenda yang ada di Indonesia. Kita coba angkat dengan cara yang berbeda, yang lebih modern dan juga menarik. Dan kami berpikir kenapa bukan yang pertama diangkat adalah cerita legenda masyarakat yang paling terkenal, yaitu Malin Kundang. Mengenai look, sebenarnya kita pengen legenda Malin Kundang ini ketika orang nonton, orang paham dan sangat relate dengan karakternya, dengan dunianya, karena kan kita pengen membawa legenda yang diceritakannya period gitu, yang dulu, dan dibawa ke masa sekarang. Jadi orang harus relate dengan tema, dengan juga karakternya dan look dari semuanya. Kalau sama penulisan sih sebenarnya challenge-nya itu lebih ke kalau kerja sama Kamensi dan sama Bang Joko itu tiap kali enter new project itu pasti harus selalu naik kelas gitu. Jadi harus ada sesuatu yang baru, itu udah pasti, kebaruan apa yang bisa kita tawarkan. Dan at the same time, misalnya kita punya ide yang bagus, itu kita selalu saling challenge. Oke, ini idenya bagus, tapi gimana kita bisa bikinnya jadi lebih bagus? Untuk film ini mungkin akhirnya kita sepakat untuk menggunakan lensa yang sedikit agak distorsi untuk menambah karakter Alif dan dunianya untuk lebih terdistorsi gitu ya. Kalau pencahayaan, mood, lighting, apa segala macam, tentunya bagaimana cerita ini berjalan itu di drive aja terus sambil ngebawa klimaks filmnya, apakah makin dramatik, apakah gimana itu ikut kebutuhan dari ceritanya. Dari Raffi waktu itu sempat bilang untuk karakter Nadine itu karena dia lebih dingin as a person gitu, jadi kita coba pakai warna-warna yang tidak terlalu hangat. Jadi aku coba kasih lebih ke warna navy blue atau grey, sedangkan kalau Alif itu dia lebih hangat orangnya, jadi kita bikinnya kontras, jadi warna-warna earth tone untuk si Alif. Yang susah mungkin lebih ke lama pengerjaannya itu di Bu Amin, karena dia kan karakternya 60 tahun lebih, sedangkan aslinya belum 60 tahun dan rambutnya tebel banget, mengkilau, agak susah untuk kita warnain rambutnya dan bikin kerutan. Di perkampungan gitu itu lumayan. Dan mau dapetin rasa ya
senatural itu. Senatural itu. Iya. Keadaan di daerah situnya dengan lingkungan orang Balak Burung ini. Iya, itu menarik sih. Dan rasa dia asingnya di situ. Iya. Dan bener total perkusi sih. Perkusi ya. Total perkusi dengan sedikit aksen-aksen dan ya, layer dan elektronik kita lah. Awal kita dengerin musiknya beda ya? Itu beda, itu yang paling beda kan. Alif ini anak yang terakhir di keluarga Minang. Mungkin bapaknya Alif ini tuh kurang suka sama Alif. Makanya di hampir setiap hari Alif itu digebukin, dan akhirnya si Alif ini memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Memerankan Alif atau maling kundang modern ini di film ini, dan ketika dia udah dewasa gitu ya. Tantangannya karena yang pertama mungkin ini kan reinterpretasi dari cerita rakyat yang udah ada di sekitar kita hampir ratusan tahun ya. Maling kundang itu sendiri. Nah, ya tantangannya untuk menciptakan karakter Alif sebagai maling kundang yang modern ini tanpa untuk menggantikan sosok maling kundang yang memang udah tercipta di masyarakat, tapi dengan pendekatan yang lebih relevan dengan kehidupan modern zaman sekarang gitu. Mungkin tantangannya lebih itu sih. Sama karena dari awal sampai akhir film secara emosi tuh grafiknya naik turun, gimana caranya gue menciptakan grafik emosi itu supaya penonton tetap bisa ngikutin gitu. Nadine ini adalah seorang wanita yang hidup bisa dibilang berkecukupan. Akhirnya dia bertemu dengan seorang lelaki yang bekerja di bawah perusahaan keluarganya juga, sampai akhirnya mereka menikah, punya anak satu, mereka hidup dengan sewajarnya dan senormalnya keluarga lah, bahagia, suka menggambar bersama dengan anaknya, keluarga yang hangat dan penuh keceriaan di dalamnya. Tapi sampai akhirnya dia menemukan suaminya yang ternyata kecelakaan dan hilang ingatan. Yang kecelakaannya itu juga yang diakibatkan oleh kesalahan dari si Nadine ini. Sehingga terjadi konflik di keluarganya yang akhirnya membuka masa lalu yang cukup kelam dari suaminya. Tantangannya pertama sih pasti karena masalah bahasa ya. Untungnya director kita salah satunya Rafki kan juga orang Minang. Aku banyak sekali diskusi, banyak tanya, ini boleh nggak? Atau orang Minang tuh biasanya menyebut anak laki-laki tuh apa? Misalnya ada istilah-istilah yang harus ditekankan gitu ya. Dan aku juga menghubungi teman aku yang perempuan orang Minang gitu ya. Jadi aku kasih dialognya, dia ajarin aku. Jadi itu semua membuat aku mengconvince aku gitu ya, meningkatkan rasa percaya diri aku untuk memerankan si Ama dalam bahasa Minang. Oke, tantangan yang aku hadapi itu adalah salah satunya adalah gimana cara aku bisa memahami apa perasaan yang dirasakan oleh ayahku. Ayahku kan yang seperti tadi bilang kan punya masalah secara psikologi, jadi dia punya emosinya sendiri. Nah, itu gimana aku respon terhadap emosi-emosi dia. Background karakter Iqbal, dia seorang pengacara. Seorang pengacara, makanya kata-katanya harus perfect, harus pas gitu sama seorang pengacara. Dan layering, gue banyak main layering backdropnya, dan lupa banget karena most of the time less is more. Tapi dalam kita mencari less is more itu, kita harus punya less is more dalam satu tone yang bisa selari dalam color-color yang lain. Jadi aku di sini berperan sebagai seorang perempuan Minang. Karakternya itu dia adalah seorang perempuan yang tangguh. Di balik ketangguhannya sebenarnya menyimpan rasa yang pilu ya, karena dia mempunyai keluarga yang harus dilindungi, tapi dia juga tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Cerita ini gitu gimana caranya membuat plot twistnya seperti apa, dan banyak surprise di dalam cerita ini yang gue mikir kayak wah kok bisa ya cerita rakyat yang terkesan old fashion gitu dibikin modern dan relevan dengan kehidupan kita, tapi nggak lebay gitu, benar-benar memang dibikin serealistis mungkin dan very humanis gitu. Jadi nonton aja deh kalian.
Terima kasih sekali karena 16 hari ini telah berlalu dan kita merasa kita bikin sesuatu yang spesial aja ya. Dan ini semua tidak akan terjadi karena teman-teman semua. Tepuk tangan dulu buat semua. Kita punya tim yang luar biasa, pemain yang luar biasa, kru yang luar biasa, orang produksi yang luar biasa. Dan ya, kita cuma mau mengucapkan terima kasih. Saatnya kita bersenang-senang dan untuk Rio silahkan coret-coret karena kita